Banyak sebenarnya akibat era digital ini yang positif, Pak, daripada negatif. Yang benar, pokoknya gini, dengan mudah sekarang tari Ratu Jaro dengan mudah tentang sejarah-sejarah dikemukakan dalam ruang dalam ruang informasi yang terbuka ini. Udah, ceritain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pocakra, kembali bersama saya Muhammad Sofyan. Pada edisi kali ini Pocakra hadir di kantor Majelis Adat Aceh, Kota Loksmawe. Dan tentunya pemirsa Pocakra, di samping saya sudah ada Kepala MAA Kota Loksmawe, ada Bapak Saifuddin Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama, selamat pagi menjelang siang ini, Pak Saifuddin. Dan tentunya pemirsa Pocakra, sebenarnya saya sudah lama mengenal Pak Saifuddin ya. Sebelum di MAA, dulu Pak Saifuddin juga pernah menjabat di beberapa dinas, diantaranya ada di Dinas Kesehatan ya Pak Saifuddin ya. Alhamdulillah. Dan sekarang walaupun sudah pensiun, tapi tetap mengabdikan diri di pemerintah Kota Loksmawe, di MAA Kota Loksmawe. Dan tentunya Pak Saifuddin terkait dengan adat Aceh ya. Jadi saya ingin mengulik soal seperti apa sih Pak pandangan dari Pak Saifuddin ya tentang adat Aceh di era kekinian ya, terutama di era media sosial dengan berbagai multi platform sekarang. Setelah itu pengaruh-pengaruh ya di era digitalisasi ini. Pandangan Pak Saifuddin seperti apa? Ya, yang pertama saya melihat pengaruh terhadap perkembangan adat yang ditularkan akibat atau misi dari digital. Menurut saya ada yang positif dan ada yang negatif. Yang positif ketika para pembuat konten, pembuat konten, dia dengan mudah bisa menciptakan karya-karya. Di samping kamu pernah berpengalaman dulu, itu dengan mudah sekarang bisa menciptakan konten dan mengekspos dengan cepat. Pokoknya hari ini ada pertunjukan Rapai, ada pertunjukan adat perkawinan, dengan cepat terekspos, lalu masyarakat memberikan respon terhadap ekspos itu. Dulu tidak terjadi itu. Jadi itu hal yang membuat positif. Jadi dengan cepat masyarakat menangkap apakah pertunjukan itu positif atau negatif dengan cepat. Namun demikian, hal yang negatif adalah pengaruh budaya luar yang memasuki atau yang menyusup ke dalam ruang lingkup dunia yang tidak bisa diberi dinding sekarang ini, yang kadang-kadang menggerus nilai. Dan untuk ini sebenarnya ada hal yang kita harapkan ketika generasi muda itu sudah cerdas menangkap apa yang positif dan apa yang negatif bagi dirinya. Tetapi ketika generasi muda dalam istilah Aceh menurun, artinya dia berjalan menurut apa yang dia dapat tanpa reserve, itu yang bahaya, itu yang negatif. Tentang adat Aceh sendiri, menurut kami lihat banyak sebenarnya akibat era digital ini yang positif, Pak, daripada negatif. Yang benar, pokoknya gini, dengan mudah sekarang tari Ratu Jaro dengan mudah tentang sejarah-sejarah dikemukakan dalam ruang dalam ruang informasi yang terbuka ini, dan masyarakat mempelajari. Lalu ketika kita menyampaikan pada adik-adik, pokoknya kita mengunjungi sekolah, pada adik-adik, coba kalian ingin melihat sesuatu yang positif tentang adat Aceh, mereka mencari dan mereka dapatkan. Apakah melalui TikTok atau bermacam-macam instrumen-instrumen digital lainnya lah, itu saya lihat. Itu. Kalau pandangan Pak Saifuddin soal adat ya, adat Aceh, kebudayaan Aceh ini yang memang saat ini memang sudah tergerus atau mungkin tidak dilakukan sama sekali, tidak ada sama sekali, itu misalnya ada? Ya, ada sebenarnya gini. Saat di skop Kota Loksmawe, skop, jadi kita bicara Aceh terlalu luas kan, karena Aceh ada 7 suku atau sampai 8 etnik ya, sub etnik Aceh ada sampai 8. Tentunya membawa nilai adat-adat tersendiri. Tetapi tentang Loksmawe, adat yang dipengaruhi oleh leluhur atau warisan leluhur Samudra Pasai, itu ada nilai-nilai yang tergerus, nilai-nilai yang terkurangi. Misalnya kanduri laut. Kanduri laut. Kemudian mungkin juga kanduri belang, tapi kanduri belang tidak tergerus kan. Kanduri laut namanya tidak begitu populer lagi di tengah-tengah masyarakat kan. Kemudian beberapa nilai upacara perkawinan saya lihat. Upacara perkawinan yang saya lihat sekarang sudah termodifikasi sehingga telah jauh dari nilai-nilai, mulai daripada penataan
tempat duduk atau bagi pengantin itu pakaiannya, kan? Iya. Jadi nilai tradisional sudah termodifikasi, tetapi modifikasi yang berbasis nilai kearifan lokal tidak apa-apa. Tapi modifikasi yang berlebihan mengakibatkan nilainya hilang. Kalau yang berbasis kearifan lokal yang sebelumnya seperti apa? Ya, umpamanya gini, tempat duduk pengantin itu, itu yang kearifan lokal kan dengan motif Aceh, dengan warna Aceh, dengan ornamen Aceh yang kental. Tetapi sekarang kan motifnya sudah agak nasional, kemudian tata dekorasinya sudah jauh kan, itu ada. Nah, meskipun kadang-kadang upacara diadakan dengan adat Aceh, tetapi cara mereka berpakaian sudah termodifikasi, sedikit Melayu, sedikit Aceh, sedikit Minang, ya. Ada saya lihat begitu. Namun kadang-kadang itu memang nilai jualnya di sana, tetapi nilai arsitektur keacehannya, nilai-nilai keacehannya kadang-kadang sudah tergerus, sudah terkurangi menurut masa. Sebenarnya seandainya ditampilkan murni nilai-nilai keacehan, mulai dari tempat duduk pengantin, ruang rias, tata riasnya, itu saya kira lebih bagus. Lebih bagus. Kalau selain daripada itu ada nggak Pak? Secara sosial kultur di tengah masyarakat sendiri misalnya? Ya, kalau dalam upacara perkawinan saya lihat memang sudah beberapa puluh persen, mungkin adalah 40% tergerus kan. Tapi yang lain-lain semuanya, kalau ada adat kelautan, ada adat ekonomi kelautan, itulah saya tidak melihat lagi di sini adanya upacara kanduri laut. Yang dulu kan setiap tahun diadakan, apakah dia dibuat upacara melepaskan tahap pertama kapal-kapal baru untuk penangkapan ikan, kemudian merayakan atau bersyukur atas limpahan hasil yang didapat tahun ini. Itu tidak dilakukan lagi. Sebab upacara itu penting. Tetapi juga upacara-upacara lain saya lihat masih utuh. Upacara Putren Anu umpamanya, ya kan? Upacara 7 bulanan, ya kan? Masih tetap dilakukan dan nilainya masih sama. Saya lihat. Kalau kalau kita lihat kan sekarang dinamikanya memang sudah berubah ya. Kebanyakan warga ini kan sudah memikirkan ya secara individual seperti itu. Mungkin di masa-masa Pak Saifuddin dulu, mungkin ketika misalnya soal komunikasi di antar kampung sendiri, menciptakan ruang seperti apa. Nah, yang sekarang mungkin berbeda. Yang dulu mungkin itu bisa dijadikan salah satu adat ataupun kebiasaan bagi warga gitu. Ya, itu resam namanya. Resam itu tradisi yang berlaku pada suatu tempat yang kadang-kadang tidak berlaku pada tempat lain, lalu mereka pelihara. Itu memang ada yang masih terpelihara, ada yang tidak. Kemudian beberapa desa, kalau kota ini saya memberikan 2 kategori. Kota yang wilayah kota sebenarnya 68 desa, 34 berbasis perkotaan, 34 lagi berbasis desa. Nilai kearifan lokal yang kental. Pokoknya di Lok Semawai ini, umpamanya kita masuk ke ujung Blang, mungkin itu masih sedikit mempertahankan. Tapi begitu masuk ke Kampung Jawa, masuk ke Kuta Blang, mungkin sudah berbeda. Sudah berbeda. Jadi adalah setengah-setengahnya. Itu akibat daripada hunian di kampung itu yang sudah lebih banyak pendatang pokoknya. Pendatang itu apakah datang dari luar kota atau luar daerah Aceh. Itu mereka akan menghadirkan tatanan budaya sendiri, meskipun juga menghargai nilai yang berlaku dalam aso nanggro kalau kata orang Aceh. Nilai lu. Kadang ini ada aso lu. Tapi itu. Berarti walaupun di era kekinian menurut Pak Saifuddin untuk bukan pergeseran sih, dalam artian tergerusnya adat di Lok Semawai sendiri ya, ini masih bertahan lah. Sebagian besarnya masih bisa dipertahankan, sebagian besar masih bisa bertahan. Walaupun di kota-kota yang sudah berbentuk kekotaan seperti 34 desa tadi yang kita katakan sudah berciri kota sepenuhnya. Tapi ketika ada upacara-upacara, ada kendiri-kendiri, mereka bertanya, apakah
kita di sini suka mempertahankan tradisi atau memang kita membuka diri. Itu ditanya orang yang punya rumah yang ingin melaksanakan itu kan, lalu timbul pandangan dari para pihak, boleh 50-50 kita buka, tapi tidak terlalu luas gambarnya kan, tidak sampai menghantam nilai-nilai dasar secara fundamental kan. Itu umpamanya ada dalam perkawinan, saya melihat masih ada itu, masih ada mempertahankan nilai-nilai. Apalagi kalau tamu yang dijamu itu kan umpamanya upacara perkawinan, sebelahnya kan datang dari daerah yang lain. Apalagi pihak yang datang itu dia kita ingin diterima dengan kearifan lokal yang penuh, itu masih bisa dipertahankan. Maksudnya di daerah setempat ya? Masih ada. Umpamanya kami datang dari Sigli, dari Biren, kami ingin adat kami ditampung kegiatannya di tempat Bapak. Bisa disesuaikan itu. Dan ada pihak-pihak yang memelihara itu, pihak-pihak tata rias pengantin, para pengelola event organization itu menyediakan fasilitas yang murni Aceh gitu. Ada. Berarti hadirnya era digitalisasi juga di era kekinian ini juga salah satu sisi bisa mendukung juga seperti Pak. Bisa mendukung. Karena ketika kita ingin informasi tentang suatu nilai adat budaya yang telah berlaku lama, kita minta, lalu mereka akan memberikan kepada kita ilmu itu, lalu dipraktikkan gitu umpamanya. Tapi kalau saya sendiri ada yang agak miris ini Pak Syafruddin, ya mungkin terkait dinamika kependudukan saat ini. Misalnya kayak adat budaya bergotong royong ini. Ini kan kita sering melihat antusiasmenya ini ada tapi tidak signifikan gitu Pak. Nah, tidak seperti di era sebelumnya. Mungkin ada tanggapan dari Pak. Saya menanggapi begini. Gotong royong itu kadang-kadang royal menurut saya Pak. Saya dulu pernah pengalaman di kebersihan. Lalu Muspida itu mengajak orang bergotong royong. Lalu kami diperintahkan mempersiapkan sarana prasarana dan buruh pendukung. Lalu mereka bekerja di beberapa kampung, kami mengikuti. Kita lihat malah hasilnya kadang-kadang lebih bagus kita bentuk tim sendiri dari kebersihan, kita gerakkan sendiri, lebih murah. Dan di kampung itu kita minta hanya partisipasi air minum, air mineral, makanan-makanan kecil saja cukup. Nggak perlu Bapak ikut. Dukung kami saja dengan fasilitasi, itu sudah lebih efektif kadang-kadang itu. Dan kalaupun kita ajak masyarakat bergotong royong seperti yang kita kehendaki macam dulu, orang istilahnya sila dulu kata orang Aceh, angkat celana turun ke lah, itu tidak efektif lagi menurut saya kan. Kenapa? Kira-kira kenapa gitu? Garis merah, benang merahnya di mana? Budaya hidup masyarakat sekarang ini, budaya hidup masyarakat sekarang ini semuanya diukur dengan uang. Jadi pamannya dia pergi bekerja, saya bekerja kemari dari pagi sampai jam 10, sebelum jam 10 sudah datang kemari. Lalu kampung mengajak saya bergotong royong. Saya mungkin lebih mudah, saya sumbang aja. Saya sumbang ini Bapak sumbangannya, tapi saya tidak sempat hadir. Itu kan tidak mengurangi manfaat daripada hilangnya gotong royong. Menurut saya kan pemerintah juga mencanangkan pembangunan partisipatif, bukan hanya dalam keterlibatan fisik langsung, tetapi juga ikut menyumbang secara. Tapi kalau semua menyumbang, siapa yang gotong royong? Itulah ada tim yang kita katakan tadi. Kita menggerakkan pihak kebersihan, kita menyewa itu kan, itu saya lihat gitu. Tapi itu memang harus tetap dipertahankan kan, partisipasi masyarakat yang hadir secara pribadi atau menghadirkan dukungan finansial, itu dua-dua penting. Baik. Nah, kira-kira untuk tetap memperkokoh adat istiadat budaya Aceh khususnya di Lok Sumawe ini, Pak. Mungkin ada harapan ataupun saya lihat gini, Pak. Jangan. Yang menarik kita ada beberapa momen penting, pokoknya momen megang. Itu kan adat Pak, adat budaya. Momen megang itu menarik bagi saya. Kemudian momen kurban juga menarik bagi saya di Aceh ini. Kemudian momen maulid, seperti momen maulid 4 bulan kan, keduri terus menerus sampai hari ini. Kan dalam momen-momen itu kan bisa masuk nilai-nilai silaturahmi, nilai adat, nilai budaya. Ya kan? So di situ kan ada dalail, ada pertunjukan kasidah, pokoknya kan bisa memberi.
Nah, jadi enggak juga momen-momennya itu berkurang, nilainya tidak. Saya lihat gitu. Jadi harapan saya momen-momen itu dipelihara dan memang terpelihara supaya momen Maulid sekarang sampai sekarang masih Maulid, Pak. Daerah lain katakan kami Maulid, heran dia kok Maulid udah bulan Rabiul Awal udah Jumadil Awal kok masih Maulid, tapi inilah momen itu kita pelihara dan kenduri masih tetap berlangsung, silaturahmi bisa terjalin di dalamnya. Juga momen megang banyak kan. Itu bagian dari adat yang sangat tinggi manfaat bagi kehidupan masyarakat menurut saya kan. Iya. Jadi itu kan juga tidak hilang, tidak tergerus Tidak gerus. dengan dengan nilai dengan Tidak tergerus waktu gitu, Pak. tidak tergerus oleh sistem informasi digital. Tidak, tapi tetap berlangsung bagus. Iya. Ya, gitu. Baik. Baik, terima kasih Pak Syaifuddin atas waktunya ini sudah berkenan kami diundang ke kantor MAA. Ya. Dan tentunya pemirsa Pocakra baru saja bincang kami bersama Pak Syaifuddin selaku Ketua MAA Kota Loksmawe. Dan tentunya semoga adat istiadat Aceh ini tetap terus tumbuh hingga ke generasi yang akan datang. Saya undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.